Baik, kita lanjut yang ketiga. Ya, trading plan yang harus kita siapkan, rencana trading yang harus kita siapkan. Yang ketiga adalah aturan entry dan exitnya. Ya, buatlah aturan entry dan exit. Contoh aturan entry yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, misalkan ada sinyal penolakan. Yang kedua adalah sinyal wujud. Boleh yang ketiga, ini konfirmator. Sinyal penolakan misalnya ini begini, ini warna merah. Saya kasih contoh, ini warna merah. Ya, ini warna merah. Berarti ini penolakan sell. Tadi naik, turun, penolakan sell. Ya, sementara awalnya naik atau candlenya naik. Kemudian sudah ada mulai penolakan. Penolakan kemudian ditutup warna merah. Ini adalah wujud, ini adalah sinyal penolakan pertama. Kemudian wujudnya di sini. Ini muncul berikutnya di candle selanjutnya muncul warna merah begini. Maka di candle ini kita bisa sell. Atau untuk meyakinkan boleh kita tunggu satu lagi di sini merah. Baru di candle sini kita sell. Nah, ini dua ini sudah lebih dari cukup asalkan di sini ada resisten. Kemudian entry sell. Taruh ini SL-nya di sini. Jadi tahu entry, tahu exit. Atau misalkan kita menggunakan dari breakout. Baik breakout trend maupun breakout support resisten. Ya, ini trend line maksud saya. Maka tentukan aturan kita mau entry itu seperti apa, kemudian toleransinya bagaimana, ini harus ada ini. Kalau kita tidak ada aturan main, aturan kita mau entry bagaimana, exitnya bagaimana, tidak ada dalam benak kepala kita, maka yang terjadi ketika buy, marketnya turun, ketika sell, marketnya naik, bingung. Ketika buy, marketnya turun, udah bingung mau diapakan. Artinya ikut sell. Akhirnya ikut sell. Ketika sell naik, ikut buy. Jadi tarik-tarikan, selamanya tidak akan pernah profit karena tarik-tarikan begini. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah batasi kerugian. Ya, dengan cara apa? Tadi sudah sampaikan risk manajemennya dengan SL boleh. Atau tanpa dipasang SL, yang penting kita tahu batas kerugian di area mana. Ketika sudah mendekati area itu kita lakukan cut loss manual boleh. Yang selanjutnya dari sekian banyak yang sudah kita sampaikan itu, maka jangan lupa tulis di dalam buku yang bisa kita pahami. Aturan-aturan tadi ya dalam catatan kita. Dalam catatan kecil kita. Semuanya tanpa dibukukan besok lusa akan habis, akan hilang. Karena kita ini bukan muda lagi, bukan berpikir tentang masa depan yang belum jelas, tetapi yang kita butuhkan betul-betul yang kejelasan. Harus jelas, ketika keliru, apa yang keliru kita bisa review lagi. Kita bisa koreksi di sana. Ya, kemampuan memori kita terbatas, maka dibutuhkan catatan atau dokumen untuk mengingatkan kita. Ya, karena kita tentu banyak pemikiran, banyak kebutuhan, banyak yang harus dikerjakan hari-hari, maka ada kalanya nanti terselip. Ya, karena itu buatlah catatan kecil di sana atau tulis aturan-aturan yang sudah kita buatkan tadi, atau misalkan teman-teman sudah punya cara-cara sendiri, tentu dengan metode yang sudah kita sampaikan, buatlah catatan itu menjadi referensi diri yang cocok dengan saya itu yang bagaimana. Terakhir adalah diuji.
Kalau sudah melakukan catatan kecil tadi, ya, sudah punya aturan mainnya, kemudian target juga sudah kita ukur, sudah kita atur. Berikutnya adalah praktek atau diuji. Ini dengan praktek. Praktek itu jangan langsung pakai real account, nanti ragu-ragu. Maka gunakanlah demo dulu. Sampai semuanya dikuasai. Baik lot, baik time frame, kemudian targetnya, risk manajemennya, kuasai semuanya. Pak, saya sudah menguasai, tapi masih rugi terus. Berarti belum menguasai. Ada yang memang di teori, secara teori pintar minta ampun, tetapi penerapannya yang terkadang ada perbedaan, karena itu membutuhkan logika di sana, membutuhkan cara pandang kita yang sesuai dengan market yang sedang running dan ikuti di sana. Ya, jangan bersikukuh dengan pendirian kita, tetapi ikutilah arah angin di sana, kita ikut di sana. Kita ini bukan apa-apa, sekali lagi kita ini ibaratnya ikan teri yang kecil sekali, ya, di atas ikan hiu yang besar sekali. Ya, misalkan begini. Sehingga kita tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti arus yang besar. Jangankan kita menyentuh, mungkin kena ombaknya saja kita bisa terpental gak karuan. Ya, karena itu belajarlah untuk membaca secara global tadi dengan time frame yang multiple, kemudian melihat price action-nya bagaimana, kita bisa untuk kehati-hatian di sana. Baik, materinya sudah banyak, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Silakan nanti dipraktekkan, diterapkan pelan-pelan. Memang teori ini harus banyak dulu di awal, nanti baru kita praktek-praktek. Sementara sampai di sini dulu materinya, saya berikan kesempatan 1-2 kali ya, jangan banyak-banyak. Silakan kalau mau bertanya, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa merasakan, bisa biar rata nanti pertanyaannya. Kalau mau bertanya jangan terlalu banyak-banyak, 1-2 saja cukup, nanti kita akan bahas bersama. Silakan kalau mau bertanya, monggo. Kalau ada yang kesulitan, ada yang kurang jelas terkait yang kita sampaikan, silakan disampaikan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Pak Sinten ini? Khairul. Ini Khairul ya. Iya. Ya Pak Khairul. Ini Mas, seperti tadi kalau Mas bilang tadi ada di posisi buy tadi itu kan. Jadi di posisi buy itu kan tadi kan Mas menarik garis apa namanya? Di bawah tarik garis support atau apa itu namanya Mas? Oh ya. Itu ada aturan bakunya nggak untuk ini Mas, untuk apa namanya? Kita meletakkan garis Support resisten. support resisten itu jarak antara support resisten dengan buy itu. Iya. Apakah tarikan 100-200 itu ada aturan bakunya nggak gitu maksudnya? Oke. Jadi saya langsung jawab Itu aja, biar Mas. nanti langsung jelas. Jadi Ya. untuk menentukan support dan resisten tidak ada aturan baku dari titik kita entry-nya. Yang ada di sebelah kirinya atau candle sebelumnya itu ada penolakan, ada rejeksi, bahasanya adalah ekor, Pak. Jadi di mana di area itu ditolak, ini di area di sini dia ditolak, di area di sini ditolak, maka inilah titik resistennya. Nah, resisten ini nanti akan menguji pergerakan ketika ini naik. Ketika ini naik, nanti akan diuji di area resisten ini. Apakah nanti dia kuat menembus atau tidak. Kalau misalnya ini nanti ternyata naik, ya naik begini, kemudian melebihi dari garis resisten ini, naik ini saya maksud bukan masih berjalan tetapi sudah ganti candle. Ya. Contoh begini, ini sudah ganti candle di sini. Oke, saya tarik dulu. Nah, sebelah kanannya sudah ganti candle begini. Maka ini namanya breakout resisten. Nah, kondisi seperti ini berpeluang untuk lanjut naik. Kemudian supportnya di mana? Supportnya sama, di mana di area itu banyak ditolak. Di sini sampai di bawah ini, yang merah ini dia ditolak sampai di sini, ditutup dengan ini adalah penolakan. Kemudian naik.
Kemudian turun lagi di sini, ditolak lagi. Maka ini adalah area supportnya. Jadi bukan dari titik kita entry. Contoh misalnya, yang saya contohkan tadi adalah untuk menarik stop loss. Misalnya saya contohkan bisa kayak gini. Misalkan ini breakout, maka saya taruh atau saya buy di sini. Saya ngambil posisi buy sesudah breakout di candle selanjutnya ini. Nah, ketika saya ambil buy, maka yang kita pikirkan adalah resikonya. Ketika buy itu berarti kalau turun rugi. Mengambil jarak kerugian itulah yang kita nanti kita tarik dari titik kita entry-nya. Di mana di situ cari yang terdekat yang ada penolakannya atau di supportnya di situ. Bisa di ini ya, bisa di sini atau bisa di sini. Nah, di sini. Ini adalah stop loss untuk membatasi kerugian kita. Sehingga ketika marketnya berbalik pun modal tidak akan habis. Akan berhenti di situ kerugian kita. Ya, jadi yang saya maksud dengan Oh, iya iya. kita menarik batas resiko dari titik entry ya begini. Sedangkan yang saya maksud resisten itu adalah area di mana banyak penolakan di sana. Ini banyak penolakan di sana, ini banyak penolakan. Yang bawah ini namanya support, Pak. Jadi kalau nanti turun diuji di area support ini, di harga ini. Kalau nanti turun ternyata kuat juga turunnya sampai di bawah, begini posisinya, maka di situ berpeluang untuk lanjut turun lagi. Ya, seperti itu, Pak. Mungkin ada yang kurang jelas lagi. Oh, iya iya, makasih Mas. Iya Ya, iya. oke. Mungkin yang Iya. lain dulu Ya, gantian biar makasih. sama-sama. Cara mudah, jitu dan apa ini? Cara mudah, jitu dan tepat, tidak lama untuk mendapatkan 100 pip tiap transaksi apakah pada waktu jam-jam tertentu? Ya, secara umum jam-jam tertentunya adalah jam 7 malam, Mas. Ya, secara umum ya. Secara umum jam-jam yang paling ramai adalah jam 19.00 waktu Indonesia Barat sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau di Jawa ya waktu Jawa bahasanya. Kalau di luar sana nanti sesuaikan. Kenapa saya ngambil jam ini? Karena jam 7 malam di sini ya. Ini market Amerika masuk. Ya, sedangkan Eropa itu masuknya jam 2 siang. Ya, Eropa itu masuknya jam 2 siang sampai jam 10 malam. Ya, biar kita juga tahu Eropa itu jam 10 pagi 14.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Ya, waktu di sana ya menyesuaikan di sana pagi. Ini Eropa. Sedangkan Amerika ya, Amerika itu baru masuk, market besarnya masuk itu jam 19.00 sampai 04.00. Ya, ini jam Amerika atau jam 3, jam 4. Sehingga pertemuan market besar itu ada di jam 7. Jam 7 ini market Amerika masuk, kemudian jam 10 ini Eropa sudah keluar. Artinya jam 19 sampai jam 10 malam itu market rame-ramenya. Namun demikian bukan berarti pagi atau siang itu tidak rame. Tidak, kita menyesuaikan aja. Kita melihat market besar itu ketika sudah ada muncul candle-candle panjang, itu market sudah mulai rame. Kalau market-market kecil itu ya biasanya begini, kecil begini. Nanti kalau sudah ada mulai ada mulai keluar market besar, dia akan di situ mulai rame. Nah, kalau mau cepat pagi pun tidak masalah, siang pun tidak masalah karena 100 pip itu gampang. Ya, cuma kalau pagi pergerakan begini kan memang agak lambat menunggunya. Contoh misalkan begini. Ini yang bawah ini adalah sinyal munculnya buy, ini wujudnya buy. Kita entry buy-nya di sini. Coba kita tarik, dapat enggak 100 pip kira-kira? Dapat juga. Bahkan 500 lebih. Oke, kemudian misalnya
ini sudah mulai balik lagi, mulai merah lagi, ada 2 merah karena sinyal ini mulai ditolak, merah-merah. Di candle ketiga ini kita entry sell di sini. Kira-kira dapat enggak kira-kira 100 pip? Masih dapat. Ini 290-an masih dapat. Kelihatan kecil tetapi kalau di gold, di XAU ini besar. 100 itu kecil sekali. Ya, maka tidak perlu harus menunggu malam. Ada kesempatan, ada peluang masuk. Ya, rata-rata teman-teman kalau 100 pip ini dapat, ya gampang dapatnya kok. Ya sudah dibuktikan banyak teman sudah laporan membuat hasilnya di screenshot kirim ke saya, Pak ini hasilnya begini. Ada yang begitu, laporan tiap hari. Untuk apa? Untuk rekomendasi pertimbangan. Kira-kira ini bagaimana? Kira boleh seperti itu, monggo, tidak apa-apa. Ya, jangan dikira kalau kecil ini kecil, enggak. Contoh lagi ini turun, sudah muncul sinyal penolakan di sini. Ya, contoh di sini ya, yang ini merah di sini. Ini sudah mulai ada penolakan buy, wujudnya sudah ada, kita entry buy di sini. Dapat enggak kira-kira kecil? Dapat 188, dapat. Kena spread pun masih dapat. Walaupun kecil. Ya, begitu. Jadi waktunya bebas 24 jam boleh. Ya, jam-jam ramainya ini jam 7 sampai jam 10 malam. Berikutnya kalau garis support di angka 1875.36 termasuk support 1875.36. Mana nih 18? Ntar dulu tak carikan dulu. 18 berapa tadi? 1875.36. Oke, 1875. Bukan, jauh dari mana ngambilnya? Bukan. Ya, supportnya ini. Supportnya di sini, yang di bawah ini, supportnya di sana. Kalau time frame kecil bagaimana? M15. Ya, dilihat dia pakai time frame mana tadi saya enggak tanya ini. Lihat time frame-nya. Kalau time frame-nya kecil, ya tadi 1875. 1875 bukan, tidak ada di sana. Tidak masuk. Support itu yang jelas. Ini support, ya ini resisten. Sudah begitu aja. Yang atas nanti ada lagi resisten. Ini resisten, ini support. Yang pasti artinya yang ada apa ya, sudut, yang ada penolakan, banyak penolakan di sana. Kalau rejeksi ya rejeksi di sini. Contoh ini adalah resisten, kemudian ini adalah support. Ini adalah support. Begitu sudah. Oke, berikutnya, apakah kita harus melihat chart setiap saat untuk dapat momen? Tidak harus. Kalau kita melihat chart setiap saat, artinya setiap saat itu boleh, dalam artian begini. Kalau ada waktu kita lihat HP, kita lihat peluang di sana. Kalau tidak ada tutup. Paling tidak ada peluang waktu 1 jam lihat. Kalau ada waktu 1 jam kita lihat. Atau ada waktu 2 jam kita santai kita lihat. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita. Kita tidak boleh di atas layar terus, justru membahayakan. Kalau kita dari pagi sampai sore di atas monitor atau di depan layar, maka saya pastikan tangan kita akan gatal. Pastikan jangan selalu standby di atas, di depan layar. Batasi. Justru kalau kita sering keluar, ya justru kalau kita sering menutup layar itu akan membuat psikologi kita menjadi tenang. Ya, saya dulu juga sama. Dalam posisi awal dari pagi saya selalu sok sibuk dan sok menjadi trader betulan. Duduk di atas di depan layar terus monitor banyak kanan kiri. Maka belum ada petunjuk yang kuat, maka yang di dalam hati ini sudah memerintahkan, oh ini sudah bagus ini, oh ini sudah bagus ini. Padahal sudah disampaikan syaratnya ini, tunggu sampai ini, kondisinya begini. Karena kejenuhan itu cenderung kita untuk ibaratnya kacau, ngawur. Maka batasi, jangan selalu di depan layar. Ada waktunya break santai. Kemudian ada peluang lagi dilihat. Kalau melihat ada peluang baru kita duduk, kita stay, kita zoom, kita lihat apakah yang terjadi di sana. Itu caranya.
Ya, saya dulu juga sama, duduk di depan layar sampai malam bahkan. Maka yang terjadi dari pagi sampai sore kita profit banyak, malam selesai habis. Ya, bukan berarti tidak boleh, tetapi batasi sudah. Kalau bisa ada waktu buka, tidak ada selesai. Kalau ada waktu buka, ada peluang masuk di dalam perangkap kita yang sudah kita siapkan aturan mainnya tadi, maka berhenti dulu, lihat dulu peluangnya seperti apa. Kalau mau entry betul-betul diidentifikasi secara detail. Kalau sudah oke baru entry, pastikan jangan ditinggal. Harus selesai dulu. Kalau misalkan ternyata ada kepentingan yang sangat-sangat mendadak dan betul-betul harus kita tinggalkan, maka jangan lupa pasang stop loss dan take profit di sana. Ya, itu caranya, strateginya. Biar tidak bosen, biar tidak ngawur. Kalau selalu di depan layar nanti akan menjadi bias, pemikiran kita akan menjadi kacau. Berikutnya sudah. Oke. Nuwun sewu Mas, dengan Mike Landi. Ya Pak Dik, monggo. Mas, mau tanya masalah video yang kemarin dikasih itu apakah sudah diupload di YouTube, Mas? Besok Pak, ini tadi baru diedit oleh staff yang sudah ngedit di sana. Karena banyak kerjaan, besok rencananya akan diupload pelan-pelan karena banyak Pak, durasinya panjang, kita akan bisa potong, tetapi di belakangnya nanti ada sambungan, langsung diklik terus, nanti akan sambung menyambung. Ya, besok Oke, mulai Pak. di-upload Pak. Jadi besok mulai di-upload, hari pertama kemarin sudah mulai di-upload, pagi dan siang nanti bisa dilihat semuanya di sana. Jadi kalau selesai nanti Baik, Mas. misalkan satu video selesai, di belakang itu nanti ada video tampilan, itu adalah lanjutannya. Baik, Mas. Ya, oke Pak Dik, nanti ditunggu ya. Matur nuwun, Dik. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya cukupi sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita lanjut dengan materi yang berbeda, dengan waktu dan jam yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.